sembarangan. Jangan ya dek ya, jangan hancur kamu dek. Ya kan? Bilang sama kanan kiri, tidak ada di tempat ini. Tidak ada di tempat ini. Bukan saya orangnya, bukan kamu orangnya. Amin. Ayat 26 saudara, yuk biar cepat selesai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Itu maksudnya pengampunan ya. Saya nggak mau panjang-panjang sini. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap orang yang memandang perempuan atau memandang laki-laki, sama aja ya, menginginkannya, dan perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Menginginkannya begini, ganteng kali ya bang itu, kayaknya kalau diciumnya aku keren kali itu. Itu zina tuh. Bukan nggak boleh, bukan kita tutup mata setiap lihat orang, tutup mata. Bukan, maksudnya jangan sempat kau inginkan bayang-bayang. Kayaknya kalau sama abang itu jalan-jalan di tepi pantai ya, seru banget nih. Sambil dipeluknya pundakku dan dia bisikkan I love you. Kapan ya Tuhan? Sudah ada yang punya belum ya? Itu maksudnya ya. Jangan oke, mungkin bukan saudara lihat abang-abang, saudara di HP, saudara lihat pemuda ganteng atau cewek seksi bagi yang laki-laki. Saudara harusnya udah lewat, saudara lama-lamain situ. Pikir-pikir, udah lain-lain tuh. Apalagi laki-laki. Cina. Itulah hukum kasih. Lebih tinggi daripada hukum Taurat. Hukum Taurat mata ganti mata. Dari matamu dicungkil orang, kamu harus cungkil mata dia. Itu hukum Taurat. Kalau kau ditonjok sekali, kau tonjok 2 kali, itu hukum Taurat. Tapi hukum Yesus bilang begini, bagaimana? Kalau pipi kananmu ditampar, kasih pipi kiri. Nah, mahal tuh. Makanya gak semua orang sanggup. Yang sanggup yang cinta Tuhan. Ayat 28, mari kita baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, udah tadi ya, serta menginginkan, sudah ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau atau kiri ya, nggak masalah. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa atau terbuang gitu ya, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dulu saya pikir begini, ngeri kali ini Tuhan, kalau mata kanan saya yang menyesatkan harus cungkil. Ada yang siap matanya dicungkil? Artinya ini begini ya, perhatian baik. Yesus bilang ini, jikalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil, buang. Lebih bagus kau dengan mata satu masuk surga daripada utuh matamu tapi tidak masuk surga alias masuk neraka. Ini Yesus ngomong nih. Artinya begini, mata saudara untuk apa saudara pakai selama ini? Jangan sempat karena engkau melihat sesuatu hal terus sampai kau tidak ada waktu untuk Tuhan, itu maksudnya. Lihat HP 24 jam, lihat Alkitab kagak pernah. Amin atau amin? Amin. Tuhan bilang congkel. Kalau mau masuk surga congkel bro. Artinya apa saudara? Kuasai diri, disiplin diri. Segala sesuatu ada waktu. Saudara suka bilang segala sesuatu indah pada waktu. Segala sesuatu ada waktunya. Itu segala sesuatu ada waktunya, betul. Ada waktu kerja, ada waktu ke toilet, ada waktu jalan-jalan, ada waktu masak, makan, menikmati hasil pekerjaan. Tapi ada waktu untuk Tuhan. Amin. Ya setuju kata amin? Amin. Makanya lagu sekolah minggu bilang, hati-hati gunakan matamu, prek. Atara kagak hati-hati, gak perlu hati-hati lihat menggunakan matanya. Sama Atalia. Yang perlu hati-hati saya dan saudara. Saudara tahu, buka ayatnya yuk, bahwa keinginan mata itu mendukakan hati Tuhan sekali. Ayat berapa tadi? 29 ya. Coba buka 1 Yohanes 2 ayat 16.
Aduh, waktu kita udah habis. 1 Yohanes 2 ayat 16. Cepat-cepat guys. Nah, mari kita melihat nih, saudara. Saya berbicara semuanya dari firman Tuhan. Mari 1, 2, 3 baca. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan apa? Daging dan keinginan mata serta kelakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat seterusnya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama. Semua keinginan mata. Saudara, nomor 1 yang membuat manusia bisa jatuh dalam dosa, mata. Bagaimana opung boru kita si Hawa bisa jatuh dalam dosa di Taman Eden? Mata. Alkitab mencatat dia melihat, memandang buah itu dan kelihatannya menarik. Dia tengok, makanya tadi di awal tadi, kalau engkau memandang seorang perempuan dan menginginkan dalam hatimu, engkau sudah berzina. Bukan gak boleh kita melihat HP, televisi. Boleh, tapi jangan mata kita melekat di situ. Amin. Waduh, ini kalau saya ngomong begini pasti saudara tertegur semua ini. Saudara, saya ngomong begini saya juga ditegur. Mari kita sama-sama bertobat. Amin. Kalau matamu yang satu hanya karena gara-gara matamu yang selalu jatuh dalam itu, saudara tahu, semakin kita melihat sesuatu hal itu berlama-lama, tanpa kita sadari kita semakin jauh dari Tuhan, bahkan terpisah dari Allah. Contoh, seharusnya saudara ibadah, tapi gara-gara lihat HP di rumah, mungkin nonton Korea, nonton India, nonton Jepun, nonton apa, bilang sama teman, hari ini kalian aja dulu ya guys, aku minggu depan. Kalau dulu banyak sinetron di televisi, sinetron tersanjung, tapi saya nggak pernah suka. Saya nggak pernah suka film, membuat jantungan, membuat hati sedih, nggak membahagiakan. Lebih suka aku film India, kucu-kucu tahe. Habis nonton aku happy. Film Indonesia habis kita nonton emosi. Rebutan harta, rebutan istri, rebutan anak, nggak keluar dari situ kalau nggak nenek lampir. Bagus film India, cinta-cinta ya kan, walaupun ada perang-perangnya tapi diakhiri dengan cinta. Hidup tanpa cinta, apa kata dunia? Sunyi, sepi, senyap, serem saudara. Makanya Yesus bilang tidak baik manusia itu seorang. Karena orang kalau sendiri biasanya sedih, melamun, patah hati, menyesali segala sesuatu, menangis sendiri. Tapi bukan berarti ntar pulang ke Mentarikot ada di jalan gua gandeng siapa aja. Yang penting kalau dia aku laki-laki, dia perempuan. Bukan begitu. Hati-hati gunakan matamu. Jangan sempat gara-gara mata saudara terpisah dari Allah. Gara-gara saudara gak pernah ada waktu untuk Tuhan, gak pernah ada waktu untuk melihat firman, gak pernah ada waktu untuk melihat gereja. Yesus bilang congkil. Congkil maksudnya bukan matamu dicongkil, disiplin di diri, kuasai di. Gak ada yang setuju. Kedua saudara, yang ayat 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggal atau potong dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan apa? Dengan utuh masuk tangan. Cuma dua, satu mata, satu tangan. Itulah yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Tangan ini berbicara apa? Apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Jangan sempat memang pekerjaanmu menghasilkan banyak uang, tapi yang dikerjakan tanganmu itu bertentangan dengan firman. Amin. Tahu bertentangan korupsi, mengambil punya orang nih, ngambil ini bahaya nih, mengambil. Mau kecil mau besar, kalau ngambil punya orang tanpa permisi, upahnya maut, tetap dosa saudara. Enggak apa-apanya pestikunya dia. Ambil parfum tiap hari, parfum, enggak permisi. Baru kawan bilang, kok cepat kali parfum ini habis ya. Biasanya cukup 2 bulan, ini setengah bulan udah habis. Kawankunya dia ambil order, cek. Aku
Aku lupa beli, ambil terus. Sabun. Bilang lagi, pinjam ya, bukan pinjam tapi permisi. Selagi segala sesuatu tidak permisi, walaupun orang itu ikhlas, tetap mencuri namanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Mau cewek, mau cowok, hati-hati gunakan tangan saudara. Jangan sembarangan raba sana, raba sini. Tuhan bilang potong tuh. Gara-gara itu kau masuk neraka. Hati-hati dengan tanganmu. Apa yang masuk ke mulutmu lewat tangan ini. Hati-hati buat status. Pakai tangan toh. Nggak pakai kepala kita begini ngerti. Pakai tangan kan. Hati-hati buat statusmu. Statusmu itu memberkati. Tapi status ini selalu tajam-tajam. Tapi kan firman. Jangan sempat status kita menuding-nuding orang. Aku tertuding loh dengan status ini. Berarti Tuhan mau saudara bertobat. Hati-hati. Tangan saudara, buat dengan tangan saudara begini. Amin. Kalau saudara minta milik orang lain, lihat hatinya, lihat dia. Kira-kira dia ikhlas enggak? Kalau dia enggak ikhlas, enggak usah ambil. Karena nyuri namanya itu. Tanya dia, ikhlasnya kau kali? Kalau bilang, minta ya, ambillah situ. Gitu ya kan? Kalau dia ambillah situ. Amin. Loh, kudus. Amin saudara. Dihitung Tuhan loh semua. Di surga itu otomatis saudaraku. Hati-hati dengan semuanya yang kita kerjakan. Dan sampai di situ aja. Saudara, yang mengerti kata amin. Amin. Bilang sama kanan kiri, mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita hidup. Perhatikan baik-baik, kekudusan akan mendatangkan kuasa, kata amin. Kekudusan mendatangkan kesembuhan, kemerdekaan. Kekudusan mendatangkan pengurapan dan hikmat. Kekudusan mendatangkan perlindungan Tuhan, proteksi Allah. Kekudusan mendatangkan pintu surga terbuka lebar untuk saya dan saudara. Dan kekudusan mendatangkan proteksi. Saudara, kalau hidupmu kudus, tidak ada apapun dan siapapun yang boleh mengganggu saudara. Oleh karena itu, cintai kekudusan. Amin saudara. Hati-hati dengan matamu, hati-hati dengan tanganmu. Jaga semua sesuai dengan firman Tuhan. Yang percaya kata amin. Mari kita bangkit berdiri. Tim Presiden Worship maju ke depan. Kita mau angkat satu